Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Oktavia Prawita dari Sastra Inggris. Saya akan menyampaikan tentang apa yang telah saya pelajari selama setengah semester ini di mata kuliah Pendidikan Agama. Yang pertama judulnya diagnosis jiwa melalui critical thinking. Critical thinking sebagai alat diagnosis jiwa yaitu kekuatan berpikir untuk memahami fungsi diciptakannya alam raya dan isinya. Contohnya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan senyaman mungkin. Ini memiliki tujuan agar makhluk-makhluk yang hidup di bumi dapat bertahan hidup. Lalu, apakah manusia yang diciptakan juga memiliki fungsi di bumi ini? Tentu saja iya. Manusia diciptakan salah satu fungsinya yaitu sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kita juga harus memiliki akhlak yang baik. Identifikasilah sifat jiwamu dengan cara memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tirukanlah dan lakukanlah evaluasi pada dirimu. Lalu, kenalilah penyakit hatimu, contohnya seperti hasud, mementingkan urusan dunia, mencari kepopuleran, suka mengumpat, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Yaitu yang pertama, kurangi dan hilangilah kelakuan burukmu. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, biasakan berbuat baik dan beramal soleh. Materi yang kedua yaitu komunikasi antara hamba dan Robnya. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara beberapa orang. Salah satu contoh komunikasi hamba dan Robnya yaitu haji, di mana ruh kita dibimbing oleh bahasa lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Talbiyah secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labaik. Artinya, orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang berbicara dengan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses critical thinking dalam komunikasi antara hamba dan Robnya. Yang pertama, mengenal siapa diri kita. Imam Ghazali berkata, ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenali jiwamu, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan jiwamu. Jika dengan dirimu saja tidak kenal, bagaimana bisa kamu mengenal siapa penciptamu? Lalu, mengenal siapa Tuhan kita, lalu berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu dengan cara berdoa dan berzikir, sholat, dan ibadah lainnya. Dalam berkomunikasi pun, kita harus memahami, menguraikan, dan melaksanakan pesan dengan cara beriman dan takwa. Kemudian materi ketiga adalah tesis tauhid Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Namun, istilah tesis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan Nabi Ibrahim adalah sebuah kesimpulan dari proses pemikiran yang sahih yang dibuktikan melalui fakta yang ada. Melalui tesis Nabi Ibrahim ini, menjadi sebuah langkah inovatif dan pembaharuan bagi bangsanya yang tersesat dan tenggelam dalam kebodohan. Tesis ini sejalan dengan tesis Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana berpikir melalui musyadah kepada alam raya dapat menyimpulkan siapa penciptanya dan meyakini melalui perbuatan dan ucapan. Berdasarkan perjalanan Nabi Ibrahim, tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid uluhiyah, yang artinya mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kedua, tauhid rububiyah, artinya mengesahkan penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan Allah. Yang ketiga, tauhid sifatiyah, artinya mengimani apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis.
Lalu, materi yang keempat adalah model pembaharuan yang dilakukan Nabi. Pembaharuan yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsa sejalan dengan misi ilahi. Proses apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama dimulai dari diri sendiri, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, setelah Nabi Ibrahim sudah sampai pada hakikat mengenal Allah, maka beliau ingin keturunannya juga dapat mengenal Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim juga mengajak seluruh masyarakatnya untuk beriman kepada Allah. Kemudian negara. Adapun objek pembaruan yang dilakukan Nabi Ibrahim, yaitu pola pikir dan berpikir logis dan rasional. Lalu materi terakhir yaitu ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Adapun strategi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam membawakan ajarannya antara lain sabar dan tawakal. Dengan strategi ini, musuh akan kalah karena Allah dan kemenangan akan diperoleh. Kemudian langkah strategi sosialisasi ajarannya yaitu dengan menggunakan bahasa yang kaumnya atau bahasa yang digunakan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Nasionalisme di sini maksudnya adalah memiliki pemahaman yang sama sehingga menciptakan kedaulatan negara dengan mewujudkan ajaran tauhid, yaitu dengan memahami Al-Quran dan mengamalkannya, melaksanakan sholat, maka akan menghasilkan kepatuhan dengan apa yang dilarang dan diperintahkan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa dan memelihara serta mewujudkan kebaikan. Nilai-nilai inilah yang diharapkan sebagai cahaya ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dan editing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.